Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gofar. Waalaikumsalam Pak Wik. Alhamdulillah ketemu Pak Gofar lagi. Oke, Pak Gofar, pada kesempatan yang baik ini, sebelum Pak Gofar melakukan coaching, sebagai awal ya Pak Gofar, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya Pak Gofar. Nah, pada kegiatan ini kita akan melakukan Pak Gofar melakukan coaching, jadi panjenengan akan saya amati ini nanti Pak Gofar ya. Pengamatan saya ini berdasarkan rubrik yang akan kita diskusikan. Apakah nanti di rubrik ini nanti Pak Gofar, rubrik saya, Pak Gofar melaksanakan coaching dengan alur cerita atau belum. Bagaimana Coach memberikan pertanyaan berbobot kepada Coach, okay, merespon atau menanggapi pertanyaan dari Coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Ya, Pak Bapak. Prinsip coaching yang pertama tentang kemitraan, proses aktif, serta memaksimalkan potensi dari coaching. Itu Pak Bapak ya. Nah, sebagai dan saya untuk kasih pengamatan kepada Pak Gofar, saya ingin tahu dulu Pak Gofar dulu. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini Pak Gofar? Terima kasih Pak Wik. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah pertama present kehadiran penuh itu loh. Terus mendengarkan aktif juga memberikan pertanyaan seperti itu Pak. Oke, Pak Gofar nanti akan menggunakan ya present secara penuh dengan mendengarkan aktif serta pertanyaan berbobot. Ya. Untuk lebih spesifiknya Pak Gofar, saya mau bertanya, kompetensi apa yang Bapak kembangkan untuk spesifik pada kegiatan observasi ini Pak Gofar? Kalau secara spesifik Bapak, nanti kompetensi yang akan saya kembangkan untuk diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bapak. Oh, betul. Mendengarkan aktif serta menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus Pak Gofar. Saya juga ingin tahu Pak Gofar, indikator yang bagaimana yang Pak Gofar inginkan dari mendengarkan aktif serta pertanyaan berbobot tadi pada proses nanti proses coaching itu Pak Gofar. Ya, terima kasih Bapak. Saya itu menginginkan kunci bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Seperti itu Pak. Oh, bagus, Pak Gofar. Jadi Pak Gofar kepingin dari coachingnya menyampaikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah. Baik sekali Pak Gofar. Cukup sekian dengan saya, nanti Pak Gofar lanjut melakukan ya kegiatan coaching. Terima kasih Pak Gofar. Nah, terima kasih Bapak Sutyo, terima kasih. Sama-sama Pak Gofar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bagus, mau kemana nih? Waalaikumsalam Pak Gofar. Wah, kebetulan sekali saya ketemu Pak Gofar. Saya loh dari tadi cari-cari Pak Gofar, ingin menemui Pak Gofar. Loh, mau bertemu saya. Memangnya ada yang bisa saya bantu Pak Bagus? Iya Pak Gofar, gini Pak, saya ingin berdiskusi dengan Bapak tentang masalah saya, tentang strategi pembelajaran yang saya lakukan Pak. Oh, ingin berdiskusi tentang strategi pembelajaran yang Pak Bagus lakukan. Wah, menarik sekali nih Pak Bagus. Iya Pak Gofar, gini loh Pak Gofar, anak-anak itu loh pada waktu pembelajaran matematika ketika saya ajar, di materi jam dan waktu, mereka itu loh terlihat kurang antusias, Pak. Biasa saja gitu loh, Pak. Loh, maksudnya Pak Bagus, anak-anak biasa saja itu yang bagaimana ya? Ya, itu Pak, anak-anak kurang antusias, misalnya ketika belajar membaca dan menulis jam.
itu mereka tidak mau maju kalau tidak saya paksa, Pak. Gitu, Pak. Oh, harus harus dipaksa dulu seperti itu. Baik, I- berarti anak-anak di kelas Pak Bagus itu kurang antusias seperti itu ya tentang pembelajaran matematika ya Pak Bagus. iya, Pak Gofar. Jadi pembelajaran yang Pak Bagus inginkan itu yang seperti apa sih? Saya ingin itu dalam pembelajaran itu terutama di matematika, saya ingin anak-anak itu antusias, Pak. Kalau memangnya belum paham mereka, saya inginnya itu anak-anak berani bertanya, bukan malah diam saja gitu loh, Pak. Oh, seperti itu. Berarti Pak Bagus itu ingin anak-anaknya lebih antusias dalam pembelajaran matematika seperti itu. Betul, Pak Gofar. Gini Pak Bagus ya, kalau dihubungkan dengan tujuan yang Pak Bagus inginkan atau sampaikan misalnya dengan skala 1 sampai 10 dan Pak Bagus tuh menempati pembelajarannya ini loh yang sekarang ini loh Pak Bagus game menempati angka yang berapa Pak Bagus kira-kira? Saya kira saya berada di angka 5, Pak. Oh, menurut Pak Bagus seperti apa sih angka 5 itu menurut Pak Bagus? Menurut saya di angka 5 itu saya ini kurang optimal, Pak, dalam mengajak anak-anak belajar di pelajaran matematika, terutama di materi tentang jam itu. Karena anak-anak masih saya ajak membaca jam yang ada di buku dan hanya menggambar jam seperti contoh yang ada di papan. Seperti itu, Pak. Hmm, seperti itu. Baik. Berarti Pak Bagus itu ingin meningkatkan menjadi angka berapa dalam pembelajaran berikutnya itu? Tadi kan 5 awalnya ya. Ingin meningkatkan ke berapa sih Pak Bagus? Yang saya ingin tingkatkan itu di angka 9, Pak. Oh, angka 9. Angka 9 menurut Pak Bagus itu yang seperti apa? Di angka 9 itu, saya harap itu anak-anak nanti antusias dalam pembelajaran matematika di materi jamnya, Pak. Dan sehingga tujuan pembelajaran yang saya inginkan, yang saya rencanakan itu bisa tercapai, Pak. Oh, gitu. Sebenarnya kalau menurut Pak Bagus nih ya, apa hal yang membuat anak-anak antusias saat pembelajaran materi jam? Kira-kira apa Pak Bagus? Kalau saya lihat, Pak ya, anak-anak itu lebih cenderung belajar dengan gaya belajar yang kinestetik, Pak. Jadi sepertinya saya perlu mengajak anak-anak untuk praktek langsung gitu, Pak. Oh, seperti itu. Baik. Jadi kalau dengan cara mengajar praktek langsung ya Pak ya, seperti apa praktek yang Anda harapkan Pak Bagus kira-kira? Nah, di situ kan saya angan-angan itu saya menyiapkan media jam dinding bekas, Pak. Kemudian anak-anak menunjukkan jam sesuai yang saya katakan. Seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali, Pak Bagus menarik sekali itu. Apakah ada hal lain yang akan Pak Bagus lakukan supaya pembelajaran menjadi lebih antusias lagi seperti itu? Iya, Pak. Saya juga ingin mengajak anak-anak itu melakukan kuis, Pak, sebelum pulang sekolah. Nah, bagi yang bisa menunjukkan dan menulis jam dan melalui kuis itu, misalnya jam 10.20 maka jarum pendek diputar ke angka 10 dan jarum panjang nanti di angka 4. Seperti itu, Pak. Oh, seperti itu memberikan kuis sebelum sekolah tentang jam gitu ya Pak Bagus. Inggih, Itu Bapak. bagus sekali seperti namanya Pak Bagus. Inggih. Bagus sekali. Lalu kira-kira nih Pak Bagus nggih, apa rencana Pak Bagus agar tujuan pembelajaran itu tercapai? Nah, rencana saya agar tujuan pembelajaran itu tercapai, saya akan berusaha menyiapkan medianya, Pak. Media pembelajaran yang lebih variasi dan memperbaiki modul atau RPP yang sesuai dengan rencana saya seperti itu, Pak. Oh, memperbaiki RPP sesuai dengan rencana gitu nggih. Nggih. Nah, kira-kira nih kapan hal tersebut akan dilaksanakan, Pak Bagus? Dan siapa kira-kira orang yang bisa membantu Pak Bagus dalam kegiatan tersebut? Nah, secepatnya, Pak. Secepatnya akan saya lakukan, Pak. Kemudian saya akan meminta bantuan kepada guru senior, yaitu Buning, yang memang notabene itu lebih kompeten dalam inovasi media pembelajaran, seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali. Berarti Pak Bagus tuh komitmennya seperti itu ya, minta bantuan seperti itu ya.
kepada guru yang lebih kompeten gitu ya. Itu tepat sekali loh Pak Bagus. Nah, kira-kira dari diskusi kita ini Pak Bagus ya, apa sih yang Pak Bagus dapatkan? Wah, iya Pak. Yang sudah saya dapatkan itu gambaran yang jelas Pak ya. Bagaimana ya Iya. yang saya harus memberikan pembelajaran matematika kepada anak-anak agar lebih antusias dan supaya tujuan pembelajaran ini lebih efektif, lebih tercapai ngoten Pak nggih. Terima kasih Pak sudah mencerahkan saya Pak ya. Selama ini Pak Bagus nggak sadar berarti ya, kalau Pak Bagus tadi itu sudah tahu jawabannya sebenarnya gitu ya. Iya Pak, saya secara tidak Iya. sadar tadi sudah memberikan solusi saya sendiri. Terima kasih Pak Gofar ya. Iya, sama-sama Pak Bagus, saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Bagus kok. Iya. Sekarang kan saya juga lebih tenang, Pak Bagus sudah memiliki gambaran yang sudah jelas. Dan selamat bertugas, selalu semangat ya Pak Bagus ya. Nggih Pak Gofar, terima kasih Pak Gofar nggih. Saya undur diri dulu Pak Gofar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bagus. Assalamualaikum Pak Gofar. Waalaikumsalam Pak Wik. Alhamdulillah Pak Gofar, saya mengikuti kegiatan Pak Gofar coaching tadi. Pak Gofar, saya mau bertanya nih, apakah proses kegiatan coaching tadi Pak Gofar berjalan dengan lancar? Alhamdulillah insya Allah lancar Pak. Baik Bapak, sudah berhasil melakukan coaching dengan coachingnya bagaimana Pak? Iya, kayaknya sudah Pak. Iya. Nah, setelah kegiatan tadi, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak lagi nih. Apa saja yang sudah dilakukan Bapak tadi melakukan coaching tadi Pak? Tadi saya sudah mengembangkan coaching sesuai alur cerita Pak dan prinsip coaching yaitu kemitraan, percakapan yang kreatif dan memaksimalkan potensi pada uji gitu Bapak. Terima kasih Bapak. Proses coaching yang sudah sesuai dengan alur cerita Bapak ini dan sudah berhasil dalam proses coaching panjenengan. Saat proses coaching juga fokus ke coaching Bapak. Juga panjenengan sudah memastikan prinsip coachingnya berhasil. Sudah panjenengan laksanakan ya present kehadiran penuh dan itu salah satu dari alur ceritanya tadi ya Bapak ya. Bapak, saya ada satu lagi pertanyaan, boleh ya? Kira-kira seperti apa Bapak ya yang ingin dikembangkan dalam proses coaching tadi Bapak? Ya, terima kasih Bapak Sutyo. Saya ingin mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot gitu. Oh iya, Bapak yang berbobot. Ya. Baik, alhamdulillah Pak Gofar. Oke, semoga kedepannya panjenengan melakukan coaching, mencapai kegiatan yang berhasil, kedepannya menjadi baik lagi, sukses untuk Pak Gofar. Amin, terima kasih Pak Sutyo. Terima kasih Pak Gofar atas semangat. ini semoga semangat Pak Gofar.